Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys, finally setelah sekian bulan purnama, kali ini aku mau bikin video budgeting lagi. Jadi ini video itu sudah banyak sekali yang request, sudah banyak sekali yang menunggu-nunggu video ini ya guys. Karena memang aku udah lama banget nggak bikin video budgeting. Karena kemarin-kemarin itu aku tetap budgeting sih guys. Cuman tidak terlalu aku seriusin gitu ya guys. Nulisnya itu ya kayak ala kadarnya aja gitu. Yang penting keuangannya tertata gitu ya guys, jelas gitu pengeluarannya. Tapi sekarang aku mau mulai untuk serius budgetingnya gitu ya guys, supaya lebih tertata lagi gitu. Apalagi ini tahun baru ya guys, semangatnya masih menggebu-gebu. Jadi ya kita mulai lagi budgetingnya. Nah, di sini peralatan aku ala kadarnya aja ya guys. Aku pakai buku tulis, terus aku pakai pensil, pulpen, penghapus seperti itu ya guys. Simple aja karena memang tujuannya budgeting gitu, supaya tertata pengeluaran kita, keuangan rumah tangga kita lebih jelas gitu ya guys. Lebih apa sih namanya, pokoknya lebih terorganisir, mungkin begitu ya guys. Nah, untuk memulai budgeting kita itu nggak usah yang muluk-muluk ya guys, nggak usah nunggu ada buku yang bagus dulu, ada pulpen yang bagus, yang warna-warni, ada apa namanya, spidol atau lain sebagainya gitu ya guys. Sambil menunggu semuanya itu ada, pakai aja apa yang ada. Kalian punya buku ya pakai buku tulis gitu ya guys. Kalian cuman punya pensil ya pakai aja pensil gitu. Pakai apa yang ada dulu, mulai aja dulu ya guys. Kalau kita menunggu sampai kapan gitu kan kita akan memulai gitu, lebih baik mulai lebih cepat gitu ya guys. Karena ada banyak yang tanya sama aku lewat DM gitu ya guys, bagaimana supaya kita itu bisa mulai budgeting gitu ya guys. Karena aku itu nggak punya dompet pintar katanya gitu, aku itu nggak punya buku untuk budgeting gitu, nggak punya segala macam stiker dan lain dan lain sebagainya gitu. Nah, yaitu seperti yang aku bilang tadi, kalau mau mulai budgeting, mulai aja dengan apa yang ada. Kayak dulu aku belum ada dompet pintar. Dompet pintar aku ini kan dikasih sama Kak Tere ya guys, pemberian dari Kak Tere gitu. Waktu belum ada dompet pintar, aku pakainya amplop gitu. Karena saking aku pengen supaya keuangan rumah tangga itu lebih tertata dengan rapi, lebih ketahuan gitu ya pengeluarannya ada berapa gitu kan. Jadi aku mulai apa yang ada gitu. Aku mulai dengan apa yang ada gitu guys. Nah, oke guys, jadi ini aku mulai budgeting dari mulai Januari ya guys. Ini bulan Januari. Dan aku pakai buku yang baru karena buku yang lama itu kan sudah habis ya guys. Dan kebetulan ini udah memasuki tahun yang baru, jadi aku ganti buku yang baru gitu. Di sini yang paling pertama aku catat pendapatan dulu ya guys. Jadi pendapatan kami itu ada dua ya guys, ada pendapatan bulanan dan pendapatan mingguan. Kalau pendapatan bulanan itu dari YouTube, kalau pendapatan mingguan itu ya dari les-lesan dan dari gaji suami gitu. Karena suami kan harian gitu ya, gajiannya per minggu seperti itu. Untuk pendapatan bulanan ini, kalau dulu tahun-tahun sebelumnya itu kami dapat dari YouTube itu sebulan sekali gitu ya guys. Tapi akhir-akhir ini pendapatan kami turun gitu yang dari YouTube, mungkin karena viewersnya yang berkurang gitu. Jadi performa YouTube juga berkurang, otomatis berpengaruh di pendapatan gitu. Nah, pendapatan kami dari YouTube
cuman dapat 2 bulan sekali gitu. Puji Tuhan gitu ya guys, masih ada hasilnya gitu dari YouTube. Kemudian kalau dari mingguan, beberapa bulan yang lalu suami aku dirumahkan dari tempat kerjanya karena belum ada orderan gitu. Tapi puji Tuhan di awal tahun ini suami aku udah dipanggil kerja lagi. Jadi udah mulai kerja lagi, sudah mulai ada pemasukan lagi setiap minggunya. Di sini untuk pendapatan bulanan dari YouTube itu, puji Tuhan bulan ini cair, ada 1,8 juta ya guys. Kemudian ada pendapatan mingguan, minggu pertama sudah dibayar. Ini kan masuk minggu kedua ya guys. Minggu pertama itu dapat 200.000, kemudian minggu kedua itu dapat 350.000. Puji Tuhan. Setelah aku catat pendapatan, aku catat pengeluarannya guys. Nah, pengeluarannya itu sesuai dengan pendapatan ya guys. Karena pendapatannya ada 2, pendapatan bulanan dan mingguan, otomatis pengeluarannya juga ada 2, pengeluaran bulanan dan pengeluaran mingguan. Untuk pengeluaran bulanan di sini ada perpuluhan. Perpuluhan itu 10% dari pendapatan gitu ya. Untuk perpuluhan ini aku tulis 180 karena pendapatan bulanan itu kan ada 101.800.000 ya guys. Jadi 10%-nya 180.000. Untuk mingguan, pendapatan mingguan suami itu nanti aku gabung dengan perpuluhan bulan depan gitu ya guys, supaya dikumpulkan dulu gitu. Kemudian ada cicilan motor. Cicilan motor itu 600.000 ya guys. Sebenarnya kurang dari 600 tapi kita buletin jadi 600.000. Kemudian ada paket, jatah paket itu 1 bulan 150.000. Kemudian ada untuk bayar listrik 100.000 dan gas 50.000 gitu. Jadi total untuk pengeluaran bulan Januari ini 1.080.000. Nah, setelah menulis pengeluaran bulanan, di sini aku mulai tulis pengeluaran mingguannya. Jadi untuk pengeluaran mingguannya ini ya sesuai dengan gaji suami gitu ya guys. Seberapapun gaji suami ya kita tata, kita atur sedemikian rupa gitu supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya guys. Jadi untuk pengeluaran minggu pertama, gaji suami aku di minggu pertama itu kan 200.000 ya guys. Jadi kita sesuaikan gitu. Minggu pertama kemarin ini aku tinggal nyalin aja sih ya guys, karena minggu pertama kemarin sudah aku tulis budgetnya di kertas yang lain. Jadi untuk pengeluaran minggu pertama itu ada untuk beras 55.000. Nah, ini beras ini naik ya guys harganya. Jadi dulu itu beras 1 minggu habis cuman 50.000 gitu. Sekarang naik jadi 55.000. Kemudian aku budgeting juga untuk bawang merah karena kemarin itu habis 10.000. Dan untuk jajannya si Matthew dalam 1 minggu 50.000. Sebenarnya jajannya Matthew ini 5.000 1 hari ya guys. Jadi mungkin sekitar 30.000 lah cukup dia untuk 1 minggu. Tapi minggu lalu itu dibajetin 50.000 untuk jajan sekaligus untuk jajan mingguan. Jadi mingguan itu di hari Minggu biasanya aku budgetin untuk jajan keluarga gitu ya guys. Mungkin kita mau beli apa gitu ya di hari Minggu, seminggu sekali pokoknya ada untuk jajan keluar gitu ya. Jadi total keperluan di minggu pertama itu 115.000 dan hariannya 85.000. Untuk harian ini apa namanya guys, untuk beli sayur, ikan gitu ya guys. Nah, kemudian ini aku udah mulai menulis untuk budgeting di minggu kedua ya guys. Nah, ini aku mulai lihat
apa aja yang aku butuhkan di minggu kedua ini yang sekiranya habis dan tidak cukup lagi untuk selama 1 minggu gitu ya guys. Di sini aku tulis untuk pendapatan pengeluaran minggu kedua ya. Ada beras. Beras ini aku budgetin 50.000 ya guys. Ini aku salah budgetin berasnya karena di ingatan aku itu nempel 50.000, padahal sudah naik harga berasnya itu 55.000 ya guys untuk 5 kilo beras gitu. Dan di sini aku budgetin juga untuk bawang merah itu 10.000, bawang putih 10.000 gitu ya. Terus ada untuk sabun itu 5.000. Untuk susu 25.000 ya guys. Jadi susu Denko ya. Sekarang itu Matthew suka minum susu Denko, dan susu Denko itu sekitar 20 ribuan gitu. Tapi aku naikin budgetnya di di budgeting aku ya guys. Jadi aku itu kalau nulis harga biasanya aku lebihkan gitu. Misalkan kayak bawang merah itu di warung harganya 8.000 seperempat gitu kan ya, tapi aku budgetin jadi 10.000 gitu. Jadi aku lebihkan gitu budgetnya supaya nanti semisal di warung harganya naik atau di warung ada keperluan yang tidak aku budget tapi ternyata harus beli gitu kan, itu tidak keluar dari budget yang sudah ditentukan. Seperti itu guys. Kemudian ada sabun cuci piring 5.000, terus ada sabun cuci baju 5.000. Jadi untuk keperluan itu budgetnya 110.000 ya guys. Kemudian ada budget harian. Budget harian itu untuk sayur, buah gitu ya guys. Untuk ikan itu aku budgetin 50.000. Cukup nggak selama 1 minggu? Ya dicukupin ya guys. Kita atur sedemikian rupa gitu ya supaya cukup untuk 1 minggu. Kemudian untuk jajan Matthew ini aku pasin banget 30.000 ya. Untuk jajan mingguan itu seperti yang aku udah bilang kemarin, setiap hari Minggu itu aku budgetin untuk jajan di luar gitu ya guys. Jadi seminggu sekali kita bisa jajan di luar. Aku budgetin 50.000 gitu. Kemudian bensin 50.000. Jadi total 280.000. Puji Tuhan ada lebihnya itu ya guys. Nah, ini saatnya batuk. Ini saatnya masukin atau pisah-pisahin uangnya ya guys. Untuk kebutuhan bulanan kemarin itu sudah dibayarkan langsung gitu ya guys, kayak perpuluhan, kemudian motor itu udah dibayar karena takut nanti lewat dari jatuh tempo ya guys. Tinggal paket ini uang paket yang belum dipakai sama sekali gitu ya guys. Aku nunggu paket aku habis baru nanti beli paket gitu. Listrik juga udah dibayar gitu ya guys. Kalau gas masih ada gitu budgetnya, tinggal 1 kali lagi beli kalau nggak salah ya guys, karena udah dibeli kemarin jadi tinggal satu kali lagi gitu. Harga gas di sini 25.000, mendekati 25.000 gitu ya guys, karena yang sering beli itu suami aku. Kemudian untuk kebutuhan mingguan juga di sini sudah aku pisah-pisahkan karena ini uangnya pecahannya sulit sekali gitu ya guys. Jadi ya kayak harian untuk jajan Matthew, jajan mingguan itu aku satuin dulu, nanti dipecah gitu ya guys. Dipecah misalkan kalau misalkan mau belanja duitnya udah pecah baru nanti dipisah-pisah lagi seperti itu, karena duitnya masih kayak 100 gini kan, susah gitu ya guys untuk misah uangnya gitu. Jadi ya
disatuin dulu, diingat-ingat ini tuh uang untuk apa gitu ya guys. Di situ aku tulis untuk harian dan jajan Matthew itu aku gabung gitu ya, jadi satu gitu guys. Seperti itu, udah selesai deh budgetingnya. Akhirnya ya guys, budgeting lagi dengan serius. Semoga aku bisa konsisten lagi budgetingnya supaya lebih tertata gitu ya guys. Semoga rezekinya juga selalu lancar. Amin amin untuk kita semua ya guys. Oke deh, untuk vlog kali ini aku akhiri sampai di sini aja dulu ya guys, karena budgetingnya udah selesai. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.